kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong jika kursinya belum lurus dengan samping kanan kirinya, minta tolong untuk dilurus dan dilurus. Sudah? Sudah Bu. Oke, kalau ada sampah juga jangan lupa dipungut ya. Oke, sudah. Terima kasih sebelumnya. Posisi ini siapa? Tulis. Oke. Ibu minta untuk dipimpin terlebih dahulu kawan-kawannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, karena kita sudah berdoa, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Sendiri ulang tadi? Hadir Bu. Oke. Sulistiawati? Hadir juga Bu. Nur Inasari? Sakit Bu. Sakit, adakah suratnya? Ada tadi di dalam laci situ Bu. Oh iya. Oke, kita doakan ya semoga kalau kita sedang sakit segera bisa diberikan kesembuhan. Amin. Sudah semangat semuanya? Sudah. Sudahnya tapi masih setengah-setengah ya. Oke, Ibu di sini akan melakukan exhibiting terlebih dahulu supaya kita semua bisa melihat. Baik. Oke, Ibu minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi kita akan senam, yang namanya senam otak. Tahu senamnya kayak gimana? Ada pernah mendengar? Belum. Oke. Senamnya ini jadi gerakannya melalui dua tangan. Yang tangan kanan mengeluarkan jari jempol, yang tangan kiri mengeluarkan jari kelingking. Nanti sebaliknya dibalik, yang tangan kiri mengeluarkan jempol, tangan kanan mengeluarkan jari kelingking. Ritmenya dari pelan ke cepat. Kita mulai dulu lah. 1, 2, 3. Semakin cepat. Susah Bu. Semakin lambat. Pelan dulu. Agak cepat. Semakin cepat. Lambat. Ya sudah. Silakan duduk lagi ya. Makasih Bu. Bagaimana keadaannya? Sudah? Alhamdulillah lumayan. Konsen Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Nggak ingat Bu. Oke. Di sini akan diingatkan ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas secara garis besar terkait peran tokoh ulama atau wali dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Tengah. Nah, pada hari ini, insya Allah kita akan melakukan pembelajaran terkait tema mengenai peran tokoh ulama, yaitu Wali Songo dalam mendakwakan ajaran agama Islam di Jawa Tengah. Tujuannya yaitu yang pertama kita dapat mengetahui apa sih peran dari tokoh ulama dalam mendakwakan ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua kita dapat mengetahui apa saja strategi dan metode yang digunakan. Dan yang ketiga bagaimana cara kita meneladani sikap yang dibawa oleh wali atau tokoh ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi itu tadi gambaran kita terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak tokoh arti dari ulama itu apa? Nggak tahu Ibu. Nggak tahu. Jadi ulama itu adalah orang yang mulia. Nah, oleh Songo itu termasuk tokoh orang yang mulia. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya di materi ini. Ibu akan menampilkan sebuah PPT, nanti kawan-kawan semua bisa melihat dan mengidentifikasi apa
apa saja peran, strategi atau metode, dan juga bagaimana cara meneladaninya. Oke, jadi di sini Ibu sambil menjelaskan ya, kawan-kawan semua bisa melihat di layar ada PPT terkait peran tokoh ulama dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia melalui metode dakwah oleh Wali Songo di tanah agama. Yang pertama terkait peran, apa sih peran tokoh ulama? Jadi sebenarnya ulama itu sebagaimana yang telah Ibu jelaskan tadi ialah orang yang mulia. Orang yang mulia dimaksud di sini ialah Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada tempat akhir abad ke-15 hingga pada abad ke-16. Ini merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa khususnya. Karena beliau para walilah yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari peranan tokoh Wali Songo, mulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat sampai Sunan Gunung Jati memiliki perannya masing-masing. Ada yang membangun pondok, ada yang mendirikan masjid dan sebagainya. Strateginya sendiri itu ada dua yang dilakukan. Yang pertama ialah strategi tadrib, yang kedua yaitu ada muhadharah. Kalau tadrib itu dilakukan secara bertahap. Kemudian kalau ada muhadharah itu tidak menyakiti, bahkan tidak melukai perasaan dari penduduk-penduduk setempat. Jadi ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah di sana. Kemudian ada metode dakwah. Jadi perlu kita ketahui bersama, para wali itu melakukan beberapa cara terkait menyampaikan ajaran agama Islamnya. Adapun metode yang digunakan adalah melalui pendidikan, perkawinan, kemudian ada keteladanan, ceramah, kesenian dan silaturahmi. Kemudian cara meneladaninya. Jadi kita khususnya sebagai peserta didik atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kita wajib untuk meneladani karakter dari para wali. Walaupun tidak semua, ada beberapa yang bisa kita teladani. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang toleran dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Sebagaimana ketika para wali itu mendakwahkan ajaran agama Islamnya. Kemudian yang kedua, bersikap tangguh dalam menghadapi segala persoalan. Misalnya kita sebagai peserta didik, jadi kita harus tangguh. Misalnya dikasih tugas yang banyak, kita tidak boleh mengeluh. Kemudian yang ketiga, menghargai berkembangnya kesenian. Keseniannya kalau dia sekarang itu ada yang namanya sholawat, sholawatnya ada yang lebih ke arah tradisional, juga ada yang ke modern seperti hadroh, suluk, dan lain sebagainya. Dan itu wajib kita jaga ya. Nah, sampai di penjelasan ini sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau semuanya sudah paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, terkait penyebarannya, jadi para wali itu telah merumuskan strategi dakwah yang digunakan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Di mana metode yang digunakan itu pastinya sangat bijak, karena bagaimana caranya memperkenalkan Islam yang tidak dengan serta-merta, baiknya juga dengan tidak instan, tapi memang dengan bertahap, namun mudah diterima oleh masyarakat itu. Nah, ini adalah nama Wali Songo. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan lebih dahulu kata Wali Songo. Teman-teman di sini tahu nggak arti dari Wali Songo itu apa? Ya, semua tahu, Bu. Apa artinya? Semua artinya 9. Ya, betul. Nah, jadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sulis tadi, Songo itu artinya 9. Dan sedangkan wali itu ulama atau orang yang dicintai atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlahnya 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wali Songo ialah para tokoh ulama yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah 9 orang yang bertugas atau mendapatkan amanah untuk menyebarkan ajaran agama Islam.
dilihat di layar ada 9 ya, betul tidak? Betul. Bisa sambil dibaca. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran terkait nama-nama Sunan Kalijaga. Harapannya anak-anak semua memperhatikan karena setelah ini Ibu akan mengadakan kuis atau pembelajaran. Silakan disimak. Jadi bagaimana anak-anak, apakah dapat dipahami penjelasan yang ada di video dan DPK tadi? Dapat Bu, dapat. Alhamdulillah. Ibu akan menyebutkan salah satu contoh wali yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode pendidikan, yaitu Sunan Gresik, di mana beliau itu mendirikan namanya pondok pesantren. Seperti itu. Nah, di sini itu merupakan salah satu bentuk metode yang digunakan para wali dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Baik, Ibu di sini akan bertanya, siapa yang tahu selain Sunan Gresik, Sunan siapa lagi yang melakukan dakwah ajaran agama Islam melalui metode-metode yang dijelaskan tadi? Boleh bisa angkat tangannya? Saya Bu, ya silakan saudari Sinis. Yaitu Sunan Kalijaga Bu. Betul, Bu. Sunan Kalijaga Bu. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Kenapa sulit mengatakan Sunan Kalijaga? Melalui metode apa beliau menyebarkan ajaran agama Islam? Beliau Sunan Kalijaga yaitu menggunakan metode kesenian Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Kenapa senang banget? Karena beliau ya, betul. Beri tepuk tangan kepada kita. Ya, jadi bukan hanya Sunan Gresik saja, tapi semua sunan melakukan metode dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sebagaimana tadi yang disebutkan ada Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Bonang, dan juga masih banyak sunan yang lainnya. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik. Sekarang sesuai dengan Ibu tadi, kita akan mengadakan kuis. Nah, kuisnya ini akan Ibu bagi ke 2 kelompok. Nah, nanti Ibu akan bagikan satu-satu. Di dalam sini ada soalnya. Nanti silakan untuk dicari jawabannya. Bisa melalui buku-buku yang sudah kalian bawa dan kalian akan hari ini. Oke, paham? Paham. Makasih Bu. Silakan dikerjakan ya, waktunya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ya Bu. Oke, karena waktunya sudah 5 menit, apakah sudah selesai soal anak? Sudah Bu. Aduh Bu, ada 7 menit. Nah, nggak boleh ya. Kenapa mencubit istilah Bu? Ya Bu. Nah, boleh seperti itu. Sekarang kita sebaiknya rekam dulu. Oh, saya ingin pada Sri, juga pada Sri.
memberikan hukuman. Mau hukuman, tidak mau dulu. Oke, makanya jangan lupa ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, Ibu mau untuk kelompok wali dulu untuk menyampaikan jawaban yang sudah dijawab. Oke, pertanyaannya Ibu ada siapa nama asli dari Sunan Kalijaga? Jadi nama asli beliau adalah Raden Said. Ya, betul sekali. Bagaimana Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam pada waktu itu? Beliau menggunakan metode dengan kesenian Ibu, yaitu dengan bermain layang. Ya, betul sekali. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk kalian. Saudara tulis-tulis mau ada yang ditanyakan nggak dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Sri tadi? Lumayan bagus Bu, sudah ya. Oke. Sekarang kita beralih ke kelompok Songo. Silakan tulis-tulis. Jadi jawabannya dari pertanyaan kelompok ini yaitu langkah yang pertama yaitu ada tadrij. Tadrij. Apa artinya tadrij? Yaitu secara bertahap Bu. Oh, seperti itu. Ya, betul sekali. Selain itu, selain tadrij, apakah ada yang lain? Ada mulai. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kawan kita semua. Oke, bagus semua anak-anakku. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi dari kalian semua. Yang pertama, siapa sih nama asli dari Sunan Kalijaga? Yaitu betul yang dikatakan tadi ialah Raden Said. Beliau itu mengapa dikatakan Sunan Kalijaga? Karena beliau itu menjaga sungai waktu itu. Dan cara metode dakwah yang beliau lakukan yaitu dengan cara melakukan penyebaran lewat wayang kulit atau kesenian wayang. Kemudian untuk strategi yang dilakukan oleh para wali songo dalam penyebaran agama Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu tadrij, yang artinya bertahap. Yang kedua yaitu adamul tadrij, yaitu tidak menyakiti siapapun sehingga pembelajaran atau dakwah dari agama Islam itu dapat diterima dengan baik seperti itu. Masyaallah sekali kan perjuangan para tokoh wali yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Nah dari situ kita sebagai peserta didik harus mencontoh arahan dari beliau. Seperti apa tadi contohnya? Kemudian apa? Ada yang masih ingat? Kemudian mendukung adanya perkembangan pendidikan bisa melalui sholat, hadroh dan lain sebagainya. Tadi ya kesimpulan yang bisa saya kesimpulan. Untuk lebih menambahkan pengetahuan kalian semua, itu ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak apa tadi arti dari wali songo yang sudah dijelaskan? Siapa yang tahu? Ya, misalkan wali songo itu kesimpulannya yaitu orang-orang yang mulia yang berdua 9 orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwakan ajaran Islam khususnya di Pulau Jawa. Masya Allah, mantap sekali. Kita beri tepuk tangan mantap. Oke, sama. Jadi itu tadi pengertian wali songo. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, bagaimana sih cara dakwah dilakukan oleh para wali ketika menyebarkan ajaran Islam itu tadi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Cara kesenian, pendidikan, ya, betul sekali, mantap. Jadi itu tadi yang sudah digunakan ya. Kita berdoa kepada Alhamdulillah semuanya sudah paham terkait pengertian, cara dakwah, metode, dan juga tadi bagaimana cara kita mempelajari yang sama ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah dapat dipahami? Dapat Ibu, insya Allah paham. Alhamdulillah. Mau ada usulan nggak? Kira-kira tempatnya kita mau belajar seperti apa? Atau dengan mapping atau dengan diskusi saja? Apakah lebih baiknya menurut kita adakan game seperti puzzle Bu, menyusun tentang halaman-halaman? Oh, itu ya. Ya, itu
belajar ya, supaya kita dapat lebih mendalami apa sih para wali songo dan khususnya menghafalkan nama-nama wali itu. Nah, Ibu ingin anak-anak semua tadi melanjutkan diskusi kita di awal. Jadi, Ibu minta mulai ini anak-anak semua melihat atau mencari contoh wali songo yang menyebarkan agama Islam melalui metode salah satu metode yang ada disebutkan, kecuali Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, sama Sunan Giri tadi ya. Selain itu ya, paham? Minggu depan diumumkan, nanti ketika diumumkan baru kita melakukan kuis. Oke? Oke, mungkin Ibu rasa cukup sekian pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dimaafkan atau tidak? Maafkan tidak. Oke, Ibu minta ke kelas untuk pembelajaran dan berdoa pada hari ini. Baik teman-teman, terakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Lagi tertutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri.